Shalom teman-teman semuanya, ternyata menurut Muslim, Lukas 6 ayat 12 ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Di sini firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat ini dijadikan alasan bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan karena dia berdoa kepada Allah. Nah teman-teman, mereka bahkan sampai membuat video seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya di Alkitab Kristen. Yesus berdoa kepada Allah semalam-malaman. Bayangkan saudara-saudara, Yesus berdoa kepada Allah sepanjang malam. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, apalagi anak Tuhan. Dia hanyalah seorang nabi yang berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah, Tuhan yang sesungguhnya, Tuhannya manusia, Tuhannya para nabi-nabi. Perhatikan baik-baik ayat ini, yaitu di Lukas pasal 6 ayat ke-12. Yesus memanggil ke-12 Rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi jelas ya, berhentilah memanggil Yesus Tuhan, karena dia berdoa kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Pastikan sebelum kita meninggal, kita sudah menyembah Tuhan yang benar. Ini Alkitab sendiri yang bilang Yesus berdoa, bukan saya. Dalam video ini, pembuat video mengatakan bahwa berhenti memanggil Yesus sebagai Tuhan. Berhenti menyembah Yesus sebagai Tuhan, karena dia bukan Tuhan, sebab dia berdoa kepada Allah. Nah teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa yang membuat video ini adalah orang yang sangat bebal. Karena dia sudah membaca kebenaran itu, tapi dia tidak mau mempercayainya. Dia menolak untuk menerimanya sebagai kebenaran. Nah di sini menurut saya dia sengaja menutup mata terhadap ayat-ayat yang lain yang membicarakan tentang ketuhanan Yesus. Bagaimana Yesus adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Di sini saya mau menjelaskan Yesus sebagai Allah di dalam Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Teman-teman semuanya, dan ayat lain juga menjelaskan hal yang sama. Di mana Yohanes 10 ayat 30 menjelaskan aku dan Bapa adalah satu. Saya mau katakan kepada yang membuat video ini, Anda tidak boleh menutup mata terhadap ayat-ayat Alkitab yang lainnya. Jangan Anda datang hanya mengambil satu bagian firman Tuhan, lalu Anda menafsirkan itu sedemikian rupa dan mengambil kesimpulan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu Anda menutup mata tentang ayat-ayat yang lain yang jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Teman-teman harus memahami bahwa di dalam Alkitab menuliskan bahwa Yesus adalah seorang guru. Dia adalah seorang guru yang baik, yang mengajar dengan penuh kuasa. Karena itu banyak murid-muridnya. Banyak orang yang tertarik dengan Yesus, mau mendengarkan ajaran-ajaran dari Yesus. Demikian juga sebagai seorang guru, maka dia tidak hanya sekedar mengajar, melainkan dia harus memberikan contoh yang baik kepada para murid-muridnya. Salah satu contoh yang kita lihat adalah dari Lukas 6 ayat 12 ini, di mana Yesus memberikan contoh kepada para murid-muridnya bagaimana berdoa kepada Allah, bagaimana memiliki hubungan pribadi kepada Allah. Tentu di sini tidak ada kesimpulan. Tidak harus kita menyimpulkan bahwa karena Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah, maka dia bukan Allah. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang lain yang sudah saya bacakan tadi? Karena itu untuk teman-teman Muslim yang suka mengadu domba seperti itu, tolong pahami dulu baik-baik semua bagian-bagian firman Tuhan dalam Alkitab ini. Baca dengan baik. Baca semua. Jangan mengambil satu ayat dan menyimpulkan, mengambil satu ayat dan menyimpulkan itu. Seakan-akan teman-teman beranggapan bahwa ini adalah senjata yang mematikan untuk memusnahkan iman Kristen. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin.
Karena orang Kristen tidak mudah dibelokkan, orang Kristen tidak mudah dipengaruhi dengan informasi-informasi yang tidak jelas seperti ini. Jika teman-teman mengatakan bahwa ya di sini artinya Yesus manusia biasa dan dia setara dengan nabi, hal itu kami tidak menyangkalnya, karena memang Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia mengambil rupa manusia. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa Yesus adalah manusia, iya, kami juga mempercayai hal itu. Teman-teman mengatakan bahwa Yesus adalah nabi, ya, kami juga mempercayai itu. Lalu, di mana letak kesalahannya? Yang mau saya sampaikan adalah teman-teman muslim tidak akan memiliki argumentasi yang cukup untuk menghancurkan iman Kristen. Tidak akan mungkin, karena Alkitab begitu detail menjelaskan. Alkitab sudah mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi tidak mungkin dengan pertanyaan seperti itu, dengan kesimpulan seperti itu, dapat menghancurkan kekristenan. Dan itu sangat tidak mungkin. Sekian yang saya sampaikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.